Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Wisnu Agusna. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mempopulerkan karya ilmiah. Nah, untuk yang belum tahu, berikut videonya. Selamat menonton. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempopulerkan karya ilmiah. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu karya ilmiah populer atau karangan ilmu pengetahuan populer. Nah, yang dimaksud dengan populer di sini ialah dikenal dan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi, karangan ilmu pengetahuan populer itu ialah tentang ilmu yang dikenalkan kepada orang banyak dan ditulis secara ilmiah dengan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Jadi, kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah yang populer, kita harus membuatnya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak, sehingga orang itu mengerti tentang apa yang kita jelaskan di dalam karya ilmiah yang kita buat. Nah, selanjutnya ada beberapa cara tentang membuat sebuah karya ilmiah yang populer. Nah, ini dia, yaitu yang pertama, menyatakan hasilnya, yang kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya, yang ketiga, deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan, dan yang keempat, cerita fiksi tapi berdasar ilmu. Nah, yang pertama, menyatakan hasilnya. Nah, di sini kita dalam membuat sebuah karya ilmiah, kita harus menyatakan hasil yang sudah kita buat. Sebenarnya walaupun hasil penemuan-penemuan ilmiah itu berdasarkan teknologi tinggi, namun semuanya dapat dinyatakan secara populer. Contohnya teori gravitasi dan teori evolusi yang diterangkan dengan istilah-istilah bahasa sehari-hari. Nah, dengan menggunakan bahasa sehari-hari, teori gravitasi dan teori evolusi ini bisa diterima dengan mudah dan akan menjadi populer di kalangan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, kita juga harus membuat atau menceritakan sejarah tentang bagaimana ilmu tersebut ditemukan. Jika sejarah penemuan ilmu itu ditulis secara gamblang dengan bahasa sehari-hari, maka arti penemuan ilmu itu menjadi sangat besar dan dapat diabadikan kepada masyarakat. Contohnya seperti misalnya ilmu pengetahuan tentang bakteri, listrik, dan antibiotika yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum melalui cerita-cerita yang berturut-turut tentang cara-cara inokulasi dan Pasteur. Ini juga salah satu caranya dengan kita menceritakannya kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, itu akan membuat karya ilmiah yang kita buat ini menjadi populer. Nah, selanjutnya deskripsi jalannya percobaan dan pengamatan. Dengan cara ini, penulis karangan ilmu pengetahuan populer seolah-olah dapat melihat sendiri proses percobaan atau pengamatan yang dikerjakan oleh penemunya. Contohnya, misalnya seorang ilmuwan yang menyajikan tulisan dengan bahasa sehari-hari tentang apa yang dilihatnya, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat sendiri di bawah mikroskop atau menonton jalannya percobaan dalam laboratorium. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, kita juga harus mendeskripsikan bagaimana proses jalan dari percobaan yang kita buat agar para pembaca juga dapat merasakan bagaimana sih proses dari pembuatan atau proses dari mendapatkan atau menemukan sebuah ilmu baru tersebut. Nah, selanjutnya cerita fiktif tetapi berdasar ilmu.
Cerita fiktif yang berdasarkan ilmu dan isinya kurang mementingkan hiburan akan mampu mempopulerkan sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri. Contohnya misalnya ada seorang penulis yang berdaya imajinasi tinggi dan berpengetahuan ilmiah dapat menulis cerita fiktif tentang pengamatan gerhana matahari total di Tanjung Kodok, Jawa Timur tahun 1983. Nah, di sini penulis tersebut membuat sebuah karya ilmiah yang dengan cerita fiktif. Nah, beliau membuatnya karena Nah, agar para pembaca atau agar para masyarakat itu dapat menerima tentang pengamatan gerhana matahari total yang dibuatnya. Dan jika misalnya dia membuatnya dengan bahasa-bahasa yang uh, terlalu ilmiah seperti itu ya, mungkin para masyarakat di sana tidak akan bisa menerima uh, apa namanya menerima ilmu tersebut. Jadi beliau menggunakan cerita fiksi agar lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.